Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Lestari, NPM 2019 4064020004 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak masif dari korupsi. Dampak masif dari korupsi itu sendiri dibagi atas beberapa bidang. Yang pertama yakni di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, seseorang melakukan korupsi itu biasanya terkait karena ekonominya yang kurang. Nah, dengan seseorang melakukan korupsi itu biasanya mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi. Jadi dampaknya yang pertama itu melemahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri kan merupakan perubahan atau proses perubahan ekonomi menjadi lebih baik. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dibarengi dengan kenaikan pendapatan nasional. Jadi ketika kenaikan pendapatan nasional tinggi, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi korupsi, otomatis pendapatan nasional menurun dan menyebabkan melemahnya pertumbuhan dari suatu ekonomi. Misalkan, dengan adanya korupsi, itu para investor enggan untuk menanamkan saham-sahamnya di suatu perusahaan. Karena apa? Karena mereka itu berpikiran bahwa tidak akan menguntungkan dia menanam saham di suatu negara yang korupsi. Nah, ketika para investor enggan untuk menanamkan saham itu sendiri, maka pendapatan nasional dari suatu negara itu akan melemah. Dengan melemahnya pendapatan suatu negara juga akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Yang kedua, yakni melemahnya program pembangunan. Program pembangunan itu yang biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil guna untuk mensejahterakan masyarakat di daerah terpencil. Karena uangnya dikorupsikan, otomatis program pembangunan akan terkendala. Itulah menyebabkan program pembangunan menjadi melemah. Yang ketiga, yakni utang negara meningkat. Seseorang melakukan korupsi, pemerintah ini justru berusaha untuk menutupi utang korupsi tadi dengan cara mengutang di negara, mengutang kepada suatu negara, sehingga utang negara akan meningkat, menutupi uang-uang yang dikorupsi tadi dengan cara mengutang. Yang keempat yakni impor barang meningkat. Nah, dengan korupsi itu menyebabkan impor kita terhadap suatu barang itu meningkat. Dengan impor barang meningkat, ini justru menyebabkan melemahnya produktivitas di dalam negeri. Ketika melemahnya produktivitas di dalam negeri, otomatis PHK para PHK itu akan meningkat. Terus sikap hidup konsumtif juga akan meningkat, serta kemiskinan dari masyarakat juga akan meningkat. Yang pertama tadi bidang ekonomi. Yang kedua, saya akan menjelaskan di bidang sosial. Nah, untuk di bidang sosial ini sendiri dampaknya yang pertama yakni meningkatnya masyarakat miskin. Kemiskinan masyarakat itu semakin meningkat. Karena apa? Seharusnya uang atau dana yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat menengah ke bawah malah dikorupsikan, sehingga kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua yakni terjadinya demoralisasi bangsa. Apa itu demoralisasi bangsa? Demoralisasi bangsa itu yakni kemerosotan akhlak atau moral seseorang. Ya kan kita sudah mengetahui bahwa korupsi itu sikap atau perilaku tidak tercela. Jadi ketika seseorang melakukan korupsi, otomatis akhlak mereka itu sudah merosot, akhlaknya itu sudah berkurang, akhlak baiknya. Yang ada hanya sikap tidak terpujinya. Nah, terus yang ketiga yakni menyebabkan meningginya tingkat kriminalitas. Jadi ketika seseorang melakukan korupsi, otomatis tingkat kriminalitas itu tinggi. Karena apa?
Karena korupsi itu masuk ke dalam kriminalitas, kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dapat menggoncangkan suatu bangsa, makanya disebut kejahatan luar biasa. Selain dari bidang ekonomi, juga di bidang sosial, korupsi juga ternyata berdampak di bidang lingkungan. Kok bisa berdampak di bidang lingkungan? Tentu saja bisa. Karena apa? Tidak hanya berdampak di fisik saja, di sarana dan prasarana, tapi di lingkungan dan alam juga itu akan berdampak. Karena apa? Karena dengan seseorang melakukan korupsi di bidang lingkungan, misalkan ada seseorang yang melakukan eksploitasi penebangan hutan secara liar tanpa dibarengi atau diimbangi dengan reboisasi, otomatis akan menyebabkan kerusakan alam. Kerusakan alam seperti apa? Kerusakan alamnya itu yakni banyak terjadinya banjir ketika musim hujan melanda. Itu ulah siapa? Itu semua ulah dari oknum-oknum para korup, ya, yang orang koruptor. Mengapa? Mereka itu mengambil seenak-enaknya tanpa mempedulikan lingkungan alam sekitar, tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi, kita sebagai generasi penerus bangsa itu harus bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Supaya apa? Supaya korupsi yang ada di Indonesia ini bisa semakin berkurang, tidak bertambah. Mungkin itu saja dampak korupsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.